Christian Aguilar merupakan seorang laki-laki yang lahir di Florida pada 20 Februari 1994. Christian merupakan putra pertama dari pasangan Carlos dan Claudia. Dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Alex. Christian di mata keluarganya merupakan anak yang pendiam jika berhadapan dengan orang yang baru dia kenal. Dia akan berubah menjadi pribadi yang lucu dan menyenangkan jika dia merasa akrab dengan orang tersebut. Di sekolahnya pun dia merupakan salah satu murid yang cerdas, hingga dia berhasil mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di University of Florida dengan mengambil jurusan teknik biomedis. Selama berkuliah, Christian memutuskan untuk tinggal di asrama kampus karena jarak dari kampus ke rumah orang tuanya cukup jauh. Saat itulah dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Erica Freeman yang kebetulan berkuliah di Santa Fe College yang jaraknya tidak begitu jauh dari kampus Christian. Karena seringnya mereka bertemu, akhirnya benih-benih cinta di antara mereka pun tumbuh, sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Pada tanggal 20 September 2012, Erica mengirim pesan pada Christian, namun setelah beberapa jam, pria itu tidak membalas pesan Erica. Erica sempat juga menelpon teman sekamar Christian, tapi dia juga tidak mengetahui keberadaan pria itu. Sampai malam harinya, Christian masih juga tidak dapat dihubungi. Padahal malam itu harusnya dia dan Erica memiliki janji temu. Pada saat itulah, Erica mengingat kalau sebelumnya Christian sempat mengatakan padanya akan bertemu dengan Pedro Bravo yang merupakan teman Erica juga. Christian, Erica, dan Pedro dulu satu sekolah pada saat SMA. Erica pun langsung menghubungi Pedro dan menanyakan keberadaan Christian. Pedro membenarkan jika sebelumnya mereka bertemu dan berbelanja bersama di supermarket. Namun menurut Pedro, mereka berpisah sore harinya setelah berbelanja di supermarket dan tidak bertemu lagi. Setelah panggilan itulah Erica menelpon orang tua Christian untuk memastikan keberadaan kekasihnya. Namun Christian tidak berada di rumah orang tuanya. Ayah dari Christian pun panik mendengar kabar dari Erica. Saat itulah pada jam 4 pagi ayah Christian langsung melaporkan kehilangan putranya pada pihak kepolisian Gainesville. Dan di hari yang sama, pada pukul 10 pagi, Erica dan Pedro datang ke kantor kepolisian yang berada di Universitas Florida untuk melaporkan hilangnya Christian. Atas laporan itulah, polisi mulai menyelidiki kasus itu. Hal yang pertama polisi lakukan adalah menginterogasi Erica dan Pedro secara terpisah. Menurut pengakuan Pedro, kemarin siang dia memang bersama Christian untuk makan siang bersama di Zaxby's Chicken dengan mengendarai mobil Pedro. Setelahnya, Christian mengajak Pedro untuk mampir ke supermarket Best Buy untuk membeli CD. Setelah itu, dia dan Christian mengendarai mobil tersebut mengelilingi kota. Namun, di tengah perjalanan mereka terlibat cekcok yang membuat Pedro menurunkan Christian di pinggir jalan. Atas informasi tersebut, polisi pun menelusuri jalan di mana Pedro menurunkan Christian. Jalan itu merupakan lokasi tempat di mana sering terjadinya tindak kriminal. Polisi juga memeriksa semua CCTV yang terpasang di sepanjang jalan tersebut dan juga CCTV di tempat Pedro dan juga Christian datangi kemarin. Namun dari seluruh CCTV yang polisi periksa, hanya ada satu CCTV yang merekam pergerakan Christian, yaitu kamera CCTV di supermarket Best Buy. Kamera itu merekam sesuai dengan apa yang Pedro ceritakan. Sampai akhirnya kepolisian menemukan satu rekaman CCTV yang terlihat janggal. Dalam rekaman itu, terlihat Pedro yang datang ke sebuah tempat pencucian mobil pada jam 2 pagi dan mencuci keseluruhan mobilnya. Atas temuan itu pun polisi mulai mencurigai Pedro dan memanggilnya untuk diinterogasi yang kedua kalinya. Saat itu, polisi menanyakan mengapa dirinya datang ke tempat pencucian mobil di jam 2 pagi. Pedro pun menjelaskan bahwa hari di mana saat dirinya dan Christian cekcok, kedua pria itu sempat berkelahi dan sempat menonjok pada bagian hidung Christian. Karena itulah kemudian hidung Christian mengeluarkan darah dan mengenai seluruh bagian dalam mobil. Karena itulah dia memutuskan untuk mencuci mobilnya. Pengakuan itu malah membuat polisi makin mencurigai Pedro. Pada 24 September 2012, polisi pun menangkap Pedro atas tuduhan merampas hak korban mendapat perawatan medis. Karena pada hari Christian menghilang, Pedro yang saat itu tahu Christian dalam keadaan berdarah dan setengah sadar, dia malah menurunkan Christian di pinggir jalan bukannya membawa ke rumah sakit. Saat Pedro ditahan, polisi pun bekerja lebih keras lagi untuk menemukan bukti keterlibatan Pedro akan hilangnya Christian yang mengarah pada penghilangan nyawa. Polisi mulai menggeledah apartemen Pedro dan di sanalah mereka menemukan beberapa bukti yang cukup mencengangkan. Di antaranya adalah sebuah nota pembelian yang memuat daftar belanja berupa skop, lakban, pisau, dan obat tidur.
Dan di nota tersebut juga tertera kalau barang-barang tersebut dibeli hanya beberapa hari sebelum Christian menghilang. Sekop itu kemudian ditemukan di dalam mobil Pedro dalam keadaan berlumuran tanah yang sudah mulai mengering. Dan di dalam mobil itu juga ditemukan sebuah botol air minum yang di dalamnya terdapat bubuk obat tidur. Ditemukan juga di salah satu ruangan sebuah koper yang berisi barang-barang Christian. Semua barang yang di dalam koper itu adalah barang-barang Christian yang digunakan saat dia menghilang. Dan pada ponsel Pedro ditemukan pada kolom pencarian tentang kloroform, jenis-jenis obat tidur yang bagus, dan jenis-jenis obat bius yang bagus, dan juga contoh kasus penghilangan nyawa yang tidak terpecahkan hingga saat ini. Semua penemuan itu membuat polisi semakin yakin kalau Pedro lah pelaku yang membuat Christian menghilang. Namun polisi masih harus menemukan jasad Christian kalau memang benar Pedro telah menghilangkan nyawa pria itu. 3 minggu setelah Christian dinyatakan menghilang, 12 Oktober 2012, saat itulah 2 warga lokal sedang berjalan di hutan yang berjarak 60 mil dari kota Guinnessville. Kedua orang itu berjalan mencari kayu bakar sampai akhirnya mereka melihat sesuatu tergeletak. Pada awalnya mereka mengira itu merupakan bangkai hewan. Namun pada saat didekati ternyata itu merupakan jasad yang tangan dan kakinya terikat. Pada saat ditemukan jasad tersebut sudah tidak utuh dan pada beberapa bagian sudah tinggal tulang belulang. Dan wajah dari jasad tersebut sudah sulit untuk dikenali. Temuan itu pun dilaporkan pada pihak polisi dan pihak kepolisian membawa jasad tersebut untuk diotopsi. Dari struktur gigi, tim forensik mengonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Christian Aguilar dan hasil otopsi menyebutkan bahwa Christian di bawah pengaruh obat bius dan dicekik sampai meregang nyawa. Obat yang ditemukan di dalam tubuh Christian ternyata identik dengan obat yang polisi temukan pada botol minuman di dalam mobil Pedro. Begitu pula dengan tanah yang melumuri skop milik Pedro sama dengan tanah di mana jasad Christian ditemukan. Atas semua bukti dan temuan itu pun Pedro dijerat atas tuduhan penghilangan nyawa. Namun pada saat di pengadilan Pedro mengaku tidak bersalah dan menyangkal semua tuduhan polisi. Tapi polisi memiliki bukti dan diduga sebagai motif mengapa Pedro sampai tega melenyapkan Christian temannya sendiri. Bukti yang dimiliki kepolisian adalah sebuah jurnal. Dalam jurnal tersebut, Pedro menuliskan betapa terobsesinya dia dengan Erika, kekasih Christian. Dalam jurnal itu pula Pedro mencurahkan segala isi hatinya. Menurut kesaksian Erika, saat masa sekolah dulu, Erika pernah menjalin hubungan dengan Pedro. Namun hubungannya mereka jalani lama-kelamaan mulai toksik. Erika pun sempat mencoba mengakhiri hubungan mereka, namun Pedro menolak dan mengancam gadis itu. Setelah lulus SMA, karena Erika dan Pedro diterima di universitas yang berbeda, saat itulah gadis itu memberanikan diri untuk mengakhiri lagi hubungan keduanya. Pedro sempat meminta untuk kembali berpacaran dengan gadis itu, tapi Erika menolaknya walaupun Pedro mengusik hidupnya dengan mengirim banyak pesan dan terus menelponnya. Menyadari Erika menjauhinya, ternyata Pedro memutuskan untuk pindah ke universitas di mana gadis itu berkuliah di Santa Fe College. Namun kepindahannya ke kampus itulah yang membuatnya mengetahui kalau Erika saat itu sedang dekat dengan temannya sendiri yaitu Christian Aguilar. Pedro sempat menanyakan hubungan kedua sejoli itu. Namun, Erika membantahnya dan mengaku hanya berteman dengan Christian. Erika dan Christian sepakat untuk merahasiakan hubungan mereka dari Pedro. Namun, pada akhirnya Pedro tetap mengetahui hubungan diam-diam mereka. Mengetahui hal itu, Pedro merasa sangat marah. Suatu hari, Pedro mengajak Christian untuk bertemu di sebuah supermarket yang pada awal cerita sempat Pedro ceritakan. Dan menurut kepolisian, pada saat itulah Pedro membius Christian lalu mencekiknya sebelum kemudian membuang jasadnya. Pedro dijerat dengan tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama dan pada 15 Agustus 2014 dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat walaupun sampai akhir persidangan Pedro tetap mengaku tidak bersalah. Jadi itu tadi kasus Christian Aguilar. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa komen dan like ya. Dan bantu aku ngembangin channel ini dengan klik tombol subscribe biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.